4 jenis susu buat latte. Tanpa basa-basi, langsung saja kita bahas. Yang pertama ada fresh milk atau bisa disebut whole milk. Kalau kamu pesan latte di kebanyakan kafe, kemungkinan besar susu yang digunakan adalah susu fresh milk. Fresh milk adalah susu sapi yang masih ada kandungan lemak alaminya, dan itu biasanya sekitar 3-4%. Nah, kandungan lemak ini membuat teksturnya terasa lebih smooth dan lebih creamy dibandingkan beberapa jenis susu lainnya. Kelebihan dari fresh milk adalah keseimbangannya. Rasa susunya tidak terlalu dominan, tapi cukup creamy untuk memberikan body yang nyaman di dalam mulut. Selain itu, fresh milk adalah salah satu jenis susu yang paling mudah untuk dibikin microfoam, sehingga fresh milk adalah pilihan favorit kebanyakan barista. Nah, karena jumlah lemaknya lebih tinggi, yang pasti kalorinya juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan susu rendah lemak atau bisa disebut skim milk. Dan bagi sebagian orang yang sensitif terhadap laktosa, fresh milk mungkin kurang nyaman untuk dikonsumsi. Nah, jadi fresh milk ini cocok buat kamu yang cari pengalaman latte yang klasik. Kalau latte yang kamu incar adalah latte yang creamy, balance, dan rasanya hampir mirip di kebanyakan kafe, fresh milk adalah pilihannya. Berikutnya ada skim milk. Kalau fresh milk mempertahankan lemak dalam susunya, justru skim milk adalah kebalikannya, karena seluruh lemaknya sudah hampir dihilangkan. Itulah kenapa skim milk sering disebut susu yang rendah lemak. Nah, saya baru tahu, tapi kalau skim milk ini jika diminum, lapisannya akan terasa terpisah sama kopinya dibandingkan dengan saya meminum latte yang menggunakan fresh milk tadi. Dan kelebihan utama skim milk adalah tentunya kalori yang jauh lebih rendah dibandingkan fresh milk. Nah, ini buat kamu yang lagi diet atau yang lagi menjaga asupan kalori tapi tetap mau minum kopi, skim milk adalah solusinya. Nah, selain itu, skim milk juga cenderung memberikan hasil foam yang lebih banyak saat di steaming. Dan sedikit informasi, skim milk ini akan cenderung jauh lebih susah buat di frotting dibandingkan fresh milk karena kandungannya yang tentu berbeda yang akan berefek kepada frottingnya langsung. Dan ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan juga. Karena kandungan lemaknya lebih rendah, tentu rasa creamy-nya akan juga jauh lebih rendah dibandingkan fresh milk dan teksturnya akan terasa lebih ringan. Nah, body dari skim milk ini juga akan terasa lebih tipis dibandingkan fresh milk, yang kemungkinan besar saya yakin juga banyak orang yang lebih suka body yang tebal. Dan meskipun menghasilkan foam yang banyak, sensasi minumannya tidak sehalus microfoam yang dibuat oleh fresh milk. Nah, jadi intinya skim milk ini cocok buat kamu yang lagi diet atau lagi menjaga kalori kamu agar tidak berlebihan. Tapi kalau kamu cari latte yang mirip kafe-kafe atau yang creamy, jawabannya tentu akan tetap ke fresh milk. Nah, selanjutnya ada oat milk barista blend. Ini adalah salah satu susu non-dairy yang paling populer di dunia specialty coffee saat ini. Berbeda dengan oat milk biasa, oat milk barista blend ini dirancang khusus buat perkopian. Itulah kenapa teksturnya cenderung lebih stabil saat di steaming dan frotting menggunakan mesin kopi. Dan itu juga salah satu alasan kenapa oat milk barista blend lebih mudah jika dibuatkan untuk latte. Nah, salah satu kelebihan terbesar oat milk barista blend adalah rasanya yang juga creamy tapi tidak mengandung susu sapi. Dan rasanya juga relatif netral, jadi rasa kopinya dan susunya tetap terasa dan ngeblend secara natural. Nah, saya baru saja mencicipi oat milk dan tentunya ini juga menurut saya creamy-nya sangat creamy dan sangat bold di dalam mulut. Jadi salah satu kelebihan oat milk adalah rasanya yang tetap creamy namun tidak mengandung susu sapi. Nah, banyak juga orang yang memilih oat milk karena mereka lebih suka susu yang plant based atau dari tumbuhan. Namun tentu juga ada beberapa kekurangan dalam oat milk barista blend. Dibanding fresh milk, rasa oat yang khas tetap kerasa. Dan karena formulasinya juga kompleks, harga oat milk biasanya juga jauh lebih mahal dibandingkan harga fresh milk. Nah, jadi oat milk ini cocok buat kamu yang mencari sensasi yang sama dengan fresh milk, namun susunya tidak mengandungkan susu sapi. Jadi kalau kamu tidak mengkonsumsi susu sapi tapi ingin mendapatkan latte yang rasanya mirip dengan fresh milk, ini adalah pilihannya. Nah, yang terakhir ada almond milk, atau dari produk yang saya gunakan kali ini adalah susu kacang mede versi barista. Ini adalah susu alternatif berbasis kacang yang lumayan populer, apalagi kalau dibuat untuk latte. Berbeda dengan fresh milk atau oat milk yang cenderung netral, almond milk memiliki karakter rasa yang jauh lebih nonjol. Jika kamu mencicipi almond milk, kamu akan merasakan sedikit rasa kacang juga di dalam kopinya. Jadi kelebihan almond milk adalah karakter rasa yang unik. Nah, bagi sebagian orang, rasa kacang ini adalah tambahan yang lumayan positif, lumayan enak di dalam mulutnya untuk latte. Selain itu, sebagai minuman yang plant based atau dari tumbuhan, ini juga salah satu
susu alternatif yang cocok jika kamu tidak dapat mengkonsumsi susu sapi. Namun tentu ada beberapa kekurangannya juga nih dalam susu almond milk. Nah, karena rasa kacangnya yang cukup jelas, kadang karakter kopinya juga tidak terlalu kerasa dalam latte-nya. Jadi, rasa kopinya tidak akan dominan. Teksturnya juga tidak akan creamy fresh milk atau oat milk. Meskipun versi barista ini sudah dirancang agar lebih mudah dalam steaming. Nah, jadi almond milk itu adalah salah satu susu yang cocok jika kamu ingin ada tambahan rasa kacang di dalam kopi dan latte kamu. Dan tentunya rasanya akan berbeda daripada latte biasanya. Kalau tujuan kamu adalah mempertahankan rasa kopi yang sejelas mungkin oat milk adalah pilihan yang cocok. Tapi kalau kamu suka karakter rasa kacang yang unik, kamu tentunya dapat memilih kacang mede atau bisa disebut almond milk. Nah, itu saja tutorial dari saya. Dan satu tips yang teman-teman perlu ketahui, yaitu teman-teman dapat mengkombinasikan dan membuat variasi susu sesuai kemauan teman-teman. Jadi contohnya teman-teman dapat menggunakan 50% fresh milk digabung dengan 50% almond milk, atau teman-teman dapat menggunakan oat milk dengan skim milk, dan banyak lagi untuk mendapatkan signature latte di tempat kamu. Nah, dari semua pilihan ini, menurut kamu apa nih yang paling menarik? Mau itu fresh milk, apa skim, apa oat, apa almond? Coba tulis di kolom komentar. Jika kamu menyukai video ini, kamu dapat like videonya dan subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi dari kami setiap minggunya terkait video edukasi kopi. Nah, untuk espressonya saya menggunakan special blend. Jadi jika teman-teman tertarik untuk order, teman-teman dapat menghubungi kontak person kami di dalam bio, atau teman-teman dapat mengunjungi toko marketplace kami di TikTok Shop, Shopee, atau Tokopedia. Itu saja dari saya. Bye-bye!